Jika pihak berwenang tidak segera memproses hukum pada buat peleret secara serius atau menunda-nunda, apalagi diabaikan begitu saja, kami yakin akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama, dan kami tidak bertanggung jawab kalau itu terjadi. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu baru-baru ini Laskar Sakira memburu Gus Fuad Pleret. Jadi teman-teman, berkaitan video yang viral kemarin itu, Gus Fuad itu sudah menjelaskan bahwasanya Gus Fuad itu tidak bermaksud yaitu menghina guru tua, yaitu adalah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Namun teman-teman, banyak yaitu orang-orang yang dimana mereka itu marah-marah kepada Gus Fuad Pleret tentang terkait perkataan monyet. Kalian itu sesama anak bangsa, sesama kaum muslimin pribumi. Kenapa ya ribut-ribut dan menantang-nantang untuk berperang? Kalau Bapak Rizik Syihab itu memang di dalam videonya itu, di dalam ceramahnya menantang perang dan marah-marah mengatakan ya Laskar Monyet didukung oleh jenderal-jenderal monyet. Nah ini Laskar Sakira sesama orang-orang pribumi, sesama anak bangsa. Ya, kenapa? Yaitu lebih membela Habib Ba'lawi. Jadi kalian itu dulunya itu kemana aja ketika kiai-kiai pribumi ini dihina oleh oknum-oknum Habib Ba'lawi, yang dikatakan seperti kaki Habib yang kotor itu lebih mulia daripada kepala kiai yang bersorban. Lalu kemudian ada yang mengatakan lagi, yaitu Bahar bin Smith, satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai. Jadi ketika kiai-kiai Nusantara pribumi ini dihina-hina oleh oknum-oknum Habib, kalian kemana saja? Nah seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman, coba mari kita simak yaitu Laskar Sakira ingin memburu Gus Fuad Pleret. Oke, mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Laskar Sakira Madura atas pernyataan Fuad Pleret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya, terkait adanya pernyataan Fuad Pleret yang mengandung ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri selaku pendiri Al-Khairat atau yang dikenal dengan sebutan guru tua, dengan kalimat pengkhianat dan monyet, maka kami Laskar Sakira Madura, golongan muhibbin, para habaib dan ulama menyampaikan sikap sebagai berikut. 1. Mengutuk keras pernyataan Fuad Pleret tersebut karena bukan hanya menghina seorang tokoh agama dan bangsa, akan tetapi juga dapat memicu kebencian dan perpecahan di tengah masyarakat, serta menuntut kepada yang bersangkutan agar bertanggung jawab atas pernyataannya. Takbir! 2. Demi terciptanya situasi kondusif, kami meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia atau TNI untuk segera menangkap dan memproses Fuad Pleret sesuai hukum yang berlaku, karena secara nyata telah melanggar undang-undang ITE. Takbir! 3. Jika pihak berwenang tidak segera memproses hukum, jika pihak berwenang, sekali lagi, jika pihak berwenang tidak segera memproses hukum pada Fuad Pleret secara serius atau menunda-nunda, apalagi diabaikan begitu saja, kami yakin akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama, dan kami tidak bertanggung jawab kalau itu terjadi. Takbir! Demikian pernyataan ini kami sampaikan, semoga mendapatkan respon yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madura, 4 Syawal 1446 Hijriah garing 3 April 2025 Masehi. Tertanda Laskar Sakira Madura, golongan muhibbin, habaib dan ulama. Takbir! Takbir! Takbir!
Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu ya perkataan dari Laskar Sakira. Tapi kalau saya lihat ya teman-teman, Laskar Sakira ini terasa seperti FPI. Jadi mungkin ini adalah FPI yang sudah berubah menjadi Laskar Sakira gitu ya teman-teman. Coba kita perhatikan ya isi cara penyampaiannya dan lain-lainnya teman-teman. Jadi ketika kiai-kiai pribumi ya dihina-hina oleh oknum Habib-Habib Alawi, jadi kalian itu kemana saja ya? Apakah kalian itu hanya diam saja ketika kiai-kiai pribumi yang dimana dulunya itu mengajarkan kita mengaji ya, lalu kemudian kalian diam saja ketika dihina? Apakah seperti itu ya? Ketika terjadi seperti ini kalian langsung membela para Habib-Habib Alawi. Sangat disayangkan sekali kalian itu sesama anak bangsa. Kenapa harus saling ya seperti ini? Jadi ya teman-teman, seperti video-video yang beredar, oknum Habib-Habib Alawi ini ada jejak digitalnya. Mereka itu menghina terang-terangan, merendahkan terang-terangan para kiai-kiai Nusantara, para kiai-kiai kita yang mengajarkan kita waktu masih kecil itu ya di musola-musola, mengajarkan mengaji. Tapi ketika besar ya, kenapa kita ini mudah diperalat, mudah didoktrin, mudah dicuci otaknya untuk menjadi muhibbin para Habib-Habib Alawi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi jasa mereka itu apa ya? Lalu kemudian kita ini sanggup yaitu membela mati-matian para Habib-Habib Alawi. Bukan itu saja teman-teman ya. Mereka juga ya membelokkan sejarah. Mereka juga mengklaim ya bahwasanya mereka ini adalah pahlawan dan lain-lain. Mana buktinya? Apalagi tentang terkait masalah nasab ini. Belum itu juga mereka yaitu memalsukan makam. Banyak lagi teman-teman. Mereka mengklaim bahwasanya ya Imam Bonjol ini adalah Habib. Lalu kemudian Bapak Rizik Syihab ini adalah keturunan Imam Bonjol dan lain-lain. Banyak kalau kita lihat ya di video-video jejak digital mereka itu. Bukan itu saja, ceramah-ceramahnya itu ya bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang dikisahkan hanya khurafat-khurafat, bukan kisah para nabi dan rasul ataupun kisah para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi mereka itu lebih mengedepankan, lebih menjunjung yaitu leluhur-leluhur mereka itu, bahwasanya leluhur mereka itu sakti, ya, para wali dan lebih dekat dengan Allah kata mereka ya teman-teman. Tapi mereka itu merendahkan kiai-kiai pribumi. Nah, oke teman-teman, jadi kita langsung saja mari kita simak jejak digital oknum Habib Alawi ini yang dimana mereka itu menghinakan para kiai-kiai Nusantara. Oke, mari kita simak videonya. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, betul nggak Habib? Satu Habib walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Berarti kalau kita ngabdi sama 10 Habib sama belajar sama berapa 70 kiai? Ratusan, betul nggak? Nah makanya zaman sekarang nih mohon maaf, banyak orang yang selalu pandang sebelah mata habaib. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Karena dia malas buat cari tahunya. Nah teman-teman, jadi seperti itu kan ya. Ini adalah penghinaan terhadap kiai-kiai Nusantara dan doktrin yang menyesatkan yang diucapkan oleh muridnya Bahar bin Smith. Bukan itu saja teman-teman, banyak lagi ya. Mereka itu mendoktrin, mencuci otak ya agar menjadi muhibbin, membela mati-matian seperti yang ada di video pertama tadi yaitu Laskar Sakira. Ya semestinya itu adalah FPI ya teman-teman, tapi berubah menjadi Laskar Sakira. Coba mari kita simak video selanjutnya. Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Itu kiai kacau. Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Itu kiai kacau. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi ya mereka ini memang terang-terangan di dalam video mengatakan demikian bahwasanya telapak kaki Habib yang kotor, yang maksiat itu lebih mulia daripada kepala kiai. La haula wala quwata illa billah. Ini mabuk kecubung apa ini ya Habib ini. Jadi ngomong itu nggak dijaga. Nah seperti itu ya teman-teman. Banyak kok ya jejak digital, apalagi Bapak Rizik Syihab yang dimana kalau berceramah itu suka menghina, mencaci maki, ya menghina Bapak Presiden ya, kepala negara kita. Bahkan Bahar bin Smith juga mengatakan bahwasanya Jokowi goblok. Banyak kalau kita bisa cari ya teman-teman jejak digital mereka itu. Jadi kalian itu kemana saja ya ketika pemimpin negara kita ya, pemerintah kita dihina-hina, dicaci maki oleh oknum Habib Alawi. Kalian kemana saja gitu ya.
Oh, ini ribut sampai ngajak perang. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita ini sebagai kaum muslimin itu malu melihat ya ulah-ulah ya seperti oknum-oknum Habib itu kalau berceramah itu teriak-teriak marah-marah, mencaci maki. Malu. Nah teman-teman, jadi banyak ya kalau kita bisa cari jejak digital para Habib-Habib Ba'lawi ini seperti Bapak Rizik Syihab, Bahari bin Smith, Hanif Al-Altos, dan lain-lain. Mereka itu memang kalau berceramah itu selalu mencaci maki, memprovokasi, dan lain-lain. Sangat disayangkan sekali yang katanya zuriat Nabi SAW. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, doktrin-doktrin mereka ini sangat berbahaya bagi kaum muslimin, terutama adalah kaum muslimin di pribumi. Jangan sampai kita itu diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang keturunan Yaman yang datang ke Indonesia, ya lalu kemudian lahir di Indonesia, lalu kemudian membuat onar, membuat rusuh dan lain-lain. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jaga ukhuwah Islamiyah ya. Jangan sampai kita ini terpecah belah, jangan sampai kita ini diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, oke teman-teman, kita bertemu di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.